Pemirsa, ternyata kada seberatan peserta didik mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang merupakan program kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan wan Kebudayaan, Kementerian Sosial wan Kementerian Agama. Bantuan hanya disalurkan pada mereka yang telah memenuhi syarat sebagai penerima, yaitu memenuhi 9 kriteria resmi dari pemerintah pusat. Ternyata kada seberatan peserta didik mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang merupakan program kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan wan Kebudayaan, Kementerian Sosial wan Kementerian Agama. Bantuan hanya disalurkan pada mereka yang telah memenuhi syarat sebagai penerima, yaitu memenuhi 9 kriteria resmi dari pemerintah pusat. Di antaranya, siswa harus pemegang Kartu Indonesia Pintar. Siswa merupakan dari keluarga miskin atau rentan miskin wan dengan pertimbangan khusus, dan kayak siswa merupakan peserta program Keluarga Harapan, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, siswa berstatus yatim piatu, yatim piatu dari sekolah, panti sosial wan panti asuhan. Kemudian siswa yang terkena dampak bencana alam, siswa yang kada bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah, siswa yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari kuitan yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, wan siswa yang merupakan peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Demikian dipedakan PLT Kabainas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi, Wayatakuni Prima TV Baisukan Selasa 8 Maret 2022. Menurut Nuryadi, dari 11.000 lebih peserta didik di tingkat SMP di Banjarmasin, hanya sebanyak 5.603 siswa yang menerima bantuan program Indonesia Pintar. Sementara itu peserta didik di tingkat sekolah dasar yang menerima sebanyak 11.000 siswa. Pencairan masuk ke masing-masing rekening siswa untuk SD akan mendapatkan Rp450.000 setahunnya, sedangkan tingkat SMP sebesar Rp750.000 setahunnya. Basis data terpadu dinas sosial kalau memang kabupaten itu Kabupaten Banjarmasin. Nah, yang kedua itu orang tuanya yang pemegang kartu PKH atau KKS. Yang ketiga, anak yang berdomisili di panti asuhan. Yang keempat, anak-anak yang yatim piatu dan anak-anak yang orang tuanya terkasus hukum, atau anak-anak yang terdampak banjir, kebakaran, itu bisa diusulkan lewat sekolah, lewat operator sekolah, sehingga nanti diverifikasi oleh pusat setelah masuk data Dapodik layak dan tidak layak. Satu lagi yang bisa mengusulkan itu lewat pemangku kepentingan, bisa ke dewan. Nah, jadi itu syarat-syarat yang penerima KIP untuk Kota Banjarmasin. Kalau tingkat SMP penerima itu berapa Pak? Ya, tadi kan sudah disebutkan hampir kita 5.603 siswa. Jadi kalau dinominasikan bisa hampir 5 miliar itu keseluruhannya. Nah, itu di tahun 2021. Nah, tahun 2022 ini tahap verifikasi oleh kementerian. Dan insya Allah tidak lama lagi, di bulan Juli biasanya itu dana bisa ada SK yang dikeluarkan oleh kementerian untuk mendapatkan kita. Untuk tingkat SD Pak, apakah akan dapat? Iya, kalau tingkat SD banyak lagi kan, kita hampir 11.000 siswa yang jadi kalau dinominasikan hampir 8 miliar. Nah, jadi itu realisasi yang didapat di Kota Banjarmasin.